Selamat datang di GBC, ini rumah kita semua. Banyak orang-orang yang saya udah lama nggak lihat dan baru pertama kali lihat. Tante, selamat datang. Ya, perkenalkan saya Pastor Gad, saya salah satu gembala di tempat ini. Ya, Alkitab bercerita banyak tokoh, banyak kejadian, banyak hal. Tapi semuanya menuju mengarah kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Betul saudara? Dan saudara, mungkin kita tidak pernah sadari, tetapi kekristenan adalah sesuatu yang sangat unik di dunia ini. Kalau saudara perhatikan, Yesus itu adalah tokoh agama dalam tanda kutip, ya, yang sebenarnya secara teori itu tidak akan jadi seperti sekarang ini. Yesus Kristus itu satu-satunya tokoh agama yang mati muda, yang matinya terhina, tetapi menjadi agama terbesar di dunia saat ini. Saudara, mungkin saudara nggak pernah pikirkan, saya juga nggak pernah pikirkan, tapi kalau kita lihat-lihat sebagai perbandingan, kebanyakan pemimpin agama besar dunia itu umurnya panjang. Betul saudara? Dan mereka punya pengikut yang banyak. Dan waktu mereka meninggalnya tuh dengan cara yang baik-baik. Meninggal dalam masa tua, dikelilingi murid-murid terhebatnya, dan pergi dengan damai. Biasanya, ya saudara. Tapi Tuhan Yesus itu matinya muda. Matinya bukan dengan cara yang baik-baik istilahnya. Buat bangsa Israel, kematian Tuhan Yesus itu sangat memalukan. Mungkin kita biasa aja, saudara. Yesus disalib, gambar salib, kita bangga sebagai anak Tuhan pakai kalung salib. Kadang-kadang saking bangganya leher kita sambil menunduk ya, gede banget. Kita bangga banget pakai salib, tapi tanpa kita sadari, salib adalah suatu tanda penghinaan. Kalau saudara matinya di salib itu sangat terhina sekali. Tetapi Tuhan membuat semua yang tadinya kelihatannya jelek menjadi alat untuk keselamatan, proklamasi buat dunia, bahwa melalui salib kita semua diselamatkan. Tanpa salib, tidak ada dari kita satupun di tempat ini yang layak diselamatkan Tuhan. Ya saudara, saya mau mengajak kalian juga menyadari betapa kalian itu bersyukur, beruntung, diberkati berada di tempat ini, di GBC. Tidak banyak saudara, gereja yang memiliki banyak pastor. Dan diberikan kesempatan untuk preach, sharing kebenaran firman Tuhan di mimbar. Betul saudara? Saudara mungkin melihat ada satu gereja yang hanya satu pastor. Bahkan ada pastornya memang gembalanya satu, tapi ngundang dari luarnya banyak. Dan yang membagikan firman karena undangan, dia cuma nembak-nembak doang. Dor. Lalu dia pergi, pulang. Ya, tinggal jemaatnya berdarah-berdarah, gembalanya ngobatin. Ya saudara, sama seperti Injil, saudara, kita memiliki 4 Injil. 4 kitab Injil maksud saya. Kita hanya punya satu Injil ya saudara, Injil Yesus Kristus. Tapi kita memiliki 4 kitab Injil yang memotret Yesus dari sudut yang berbeda-beda. Ya ini terus saya ulang-ulang saudara, bahwa Matius mengajak kita melihat Yesus sebagai seorang raja. Markus mengajak kita melihat Yesus sebagai seorang hamba. Lukas mengajak kita melihat Yesus sebagai seorang manusia. Dan Yohanes menunjukkan siapa itu Yesus, yaitu dia adalah Allah itu sendiri. Ya saudara? Dan kekristenan saudara tidak dibentuk hanya berdasarkan 1-2 ayat. Mungkin saudara pernah mendengar, Pastor boleh gak begini? Ada ayatnya gak? Betul saudara? Mungkin banyak dari kita sering bertanya-tanya, ada ayatnya gak? Tetapi saudara, kekristenan tidak dibentuk dari 1 atau 2 ayat. Itulah sebabnya kita ngomong harus alkitabiah, bukan ayatiah. Saudara paham ya? Contohnya gimana? Mungkin saudara juga, saya juga baru ketemu saudara. Ya. Saudara tahu, di kitab Matius dan Markus, saudara tidak menemukan kata kasih karunia. Bahasa Inggrisnya grace. Saudara boleh cari di Alkitab elektronik saudara, kalian buka di Matius dan Markus, kalian cari grace.
akan keluar tidak ditemukan. Tetapi apakah kalau kita hanya membaca Matius dan Markus kita bilang dalam kekristenan tidak ada kasih karunia? No. Kasih karunia ada di mana-mana. Sama seperti waktu kita membaca kitab Esther. Dalam kitab Esther tidak ada satu kata Allah, Tuhan, Yahweh, Elohim, Adonai dan sebagainya. Tidak ada satu kata pun. Tetapi kita tahu dalam kitab itu bahwa ada Tuhan di dalamnya. Beracara di balik semua kejadian-kejadian yang Esther ceritakan. Ya saudara, kalian bisa melihat Yesus dari berbagai sisi. Bahwa Yesus adalah seorang Bapa yang bagaimana. Kalian mendapat pengajaran dari Pastor Yudi, dari Pastor Fedri. Saya sangat diberkati minggu lalu oleh khotbahnya Pastor Fedri. Walaupun saya ada di sekolah minggu, saya dengarkan khotbah beliau lagi dan saya sangat diberkati. Dan minggu ini saya akan menyambung, ceritanya masih sama dengan apa yang beliau bagikan. By the way, anak-anak saudara yang di Fun Church juga sama. Mereka sedang mengalami journey yang sama. Mereka sedang diajarkan, cuman bedanya kalau kita sudah masuk tanah perjanjian di cerita Yosua, mereka agak flashback sedikit. Mereka diajarkan, diceritakan kenapa bangsa Israel itu ada di Mesir dan mengapa dia dikeluarkan oleh Tuhan. Dan mereka sedang lagi journey di padang gurun sebelum Gunung Sinai. Ya saudara, Pastor Fedri minggu lalu menceritakan dengan tokoh yang namanya Rahab. Ya, beliau mengingatkan, kalau kita sebut Rahab, apa yang saudara pikirkan? Prostitute, pelacur. Ya saudara? Iya. Tetapi ajaibnya saudara. Ajaibnya. Rahab itu Tuhan pilih menjadi salah satu leluhur dia. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan kok milih keturunan itu, kalau orang Jawa bilang apa? Bibit, bobot, bebet ya, betul ya? Ya. Kalau nama Rahab dimasukkan dalam silsilah Tuhan Yesus, yang bawa jadi ampas Tuhan. Ya, apa enggak malu? Keturunan dari pelacur. Tetapi saudara, seperti yang kalian sudah dengar berulang kali, masa lalu kalian, masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Masa depan kita ada di pilihannya, ada di tangan saudara hari ini. Buat saudara-saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masa depan kekekalan kamu ada di keputusan hari ini. Apakah engkau mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya. Rahab ini ceritanya dimulai dari kisah di Yosua 2. Yosua yang menggantikan Musa. Musa sudah tua dan mati. Musa yang terbaik dari Israel saat itu. Seperti yang saya bilang tadi, Musa adalah salah satu contoh pemimpin agama besar. Dia mati menurut Alkitab berusia 120 tahun. Mati dalam keadaan sehat, matanya masih bening. Betul saudara? Tapi dia tidak diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian. Dia cuma naik di gunung Nebo, di puncak Pisgah, lalu dia mati, makamnya tidak ditemukan. Saudara? Dan digantikan oleh Yosua. Waktu Yosua masuk di perbatasannya, dan lucunya saudara, dari 12 suku bangsa Israel, karena mereka lama keliling-keliling padang gurun dan lama ngetem di sekitar perbatasan tanah perjanjian, mereka jadi betah. Ada 3 suku, boleh tampilkan petanya? Ada 3 suku bangsa Israel, seperti saudara ketahui, Israel bentuknya memanjang, kayak pulau Sumatera tapi dibalik, alanya kiri ke kanan gitu ya. Saudara lihat di atas kecil yang warnanya biru itu ada namanya Danau Galilea, dan biru di bawah yang lebih besar itu adalah Laut Mati. Dari Danau Galilea sampai Laut Mati itu ada Sungai Yordan membelah mereka ya. Tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel itu adanya di sebelah kiri. Ya, di sebelah kirinya Sungai Yordan itu. Tetapi 3 suku yang di sebelah kanan, setengah suku Manasye, Gad dan Ruben, minta izin kepada Musa. Musa, kami ini bangsanya besar. Kami udah enak tinggal di sini. Boleh nggak kami di sini aja? Padahal Tuhan punya rencana mereka semua nyebrang ke Sungai Yordan, tanah perjanjian mereka ada di sana. Tetapi Musa mengizinkan, oke, kamu tinggal di sini. Tapi waktu saudara-saudara kamu masuk menyerang penduduk lokal, kamu harus join, kamu harus ikut.
Kamu nggak bisa tinggal enak-enakan di sini 9,5 suku, saudara kamu 10 suku setengah perang. Siap, kami janji. Singkat cerita gitu saudara, ya. Nah, waktu mereka mengintai, Yosua mengirim 2 mata-mata. Saudara tahu ceritanya ya. Mata-mata itu dikirim, lalu ketahuan sama penduduk lokal Yeriko. Dan Raja Yeriko menginterogasi Rahab. Sebelum mereka datang, Rahab menyembunyikan mereka di sotoh. Ya, diumpetin di jerami. Lalu Rahab berbohong kepada mereka. Iya, udah betul ada 2 orang mata-mata, tapi mereka udah keluar. Mungkin kalau kalian cepat-cepat, kalian bisa kejar mereka. Mereka lari ke pegunungan katanya. Sehingga mereka kejar, terus mereka Rahab janjian sama kedua pengintai ini. Ingat cerita Pastor Fedri minggu lalu? Kami sudah mendengar ada Tuhan yang membelah laut, mengeringkan laut. Dan dia menghabiskan Raja Sihon dan Og, ya, rajanya dari Amori dan Basan, dihabiskan. Saudara perlu tahu juga, waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka itu bukan tentara, mereka adalah budak yang keluar, tukang bikin batu bata yang keluar dari perbudakan, jalan dipimpin Tuhan. Mereka nggak pernah perang sebenarnya, saudara. Tetapi bangsa-bangsa lokal di situ, begitu ketemu mereka ketakutan. Dan Musa sudah minta baik-baik. Kalau saudara baca nanti di kitab Ulangan, cerita tentang siapa tadi namanya? Raja Amori tadi sama si Og, ya. Sihon dan Og. Musa sudah minta baik-baik. Boleh nggak kami numpang lewat di negeri kamu? Kami akan beli air kamu, kami akan beli makanan kamu. Kami cuma numpang lewat, karena lewat situ muter jauh, panas dan sebagainya. Boleh nggak? Tapi mereka ketakutan. Jadi mereka memilih untuk tidak ngasih izin dan bahkan mengajak perang. Tapi seperti kita tahu, Tuhan yang berperang gantikan Israel. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Saya percaya setiap kita punya peperangan dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah itu dengan bisnis, dengan keuangan, dengan kesehatan, dengan hubungan, apapun itu saudara. Saudara serahkan sama Tuhan dan Tuhan yang berperang gantikan saudara. Karena waktu kita sendiri yang berperang, kemungkinan besarnya adalah kita kalah. Ya saudara, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, mereka menyeberangi yang namanya Laut Tebrau. Ya, waktu mereka berada di ujung pantai, di depan lautan yang biru, tapi namanya Laut Merah, di belakangnya mereka melihat ada 600 pasukan Mesir berkuda mengejar mereka. Di depan buntu, di belakang musuh. Buat mereka dead end. Mungkin banyak dari kita memiliki situasi yang sama saat ini. Nggak ada kelihatan jalan keluar. Tetapi kita jangan lupa, sama seperti Israel, kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan membuat mujizat. Waktu bangsa Israel ngeluh, dan ini diceritakan kepada anak-anak saudara di Fun Church. Waktu bangsa Israel mengeluh, ngomel sama Tuhan, sebenarnya mereka ngomelnya sama Tuhan, tapi karena nggak berani, mereka ngomelnya ke Musa. Woi Musa, woi, kurang kuburan apa di Mesir? Katanya kan, masa matinya di sini di pantai, ya, nggak ada indah-indahnya, dibabat sama pasukan berkuda. Ini kan di sono katanya. Mereka komplain sama Tuhan. Dan seperti saudara tahu, kalau ngomel sama Tuhan, hukumannya apa saudara? Mati mestinya saudara. Tapi saudara lihat, bangsa Israel bukannya mengalami penghukuman, tapi laut dibelah. Mereka menyeberang di tempat yang kering. Mereka nyanyi puji Tuhan. Waktu mereka sampai di seberang, tiang awan yang tadinya di depan, waktu bangsa Mesir mengejar, tiang awannya pindah ke belakang. Perlindungan Tuhan seperti gitu saudara. Saudara itu diselimuti, sama seperti Abraham waktu ketemu Tuhan dibilang, Abraham, akulah pelindungmu. Akulah perisaimu. Perisai yang kita bayangkan mungkin cuma tameng segede Kapten Amerika punya. Ya, kalau kita jago ya kita bisa ngeles. Dia begini kena kaki, betul saudara? Tetapi perisainya Tuhan itu kayak gelembung.
Mau serang dari kiri kanan atas bawah semua nggak bisa, saudara. Itu yang Israel alami. Waktu mereka nyebrang, bangsa Mesir mengejar, lautnya ditutup lagi. Wah, mereka nyanyi-nyanyi, puji Tuhan. Sampai di seberang, jalan 3 hari, kehausan, ketemu mata air tapi nggak bisa diminum. Mereka marah-marah di tempat yang namanya Mara. Ya, ada air tapi pahit. Dan Musa jalan keluar dari Tuhan apa saudara? Musa disuruh lemparkan kayu ke dalam air itu. Dan air itu menjadi bisa diminum, menjadi manis. Ya saudara. Waktu mereka kelaparan, mereka teriak sama Tuhan. Mereka bilangnya begini, enak di Mesir Tuhan. Musa, enak di Mesir. Kita masih bisa makan ini, makan itu, makan bawang, makan ini. Ya saudara. Dan Tuhan kirimkan mana. Setiap pemberontakan mereka, setiap umpatan mereka, Tuhan tidak balas dengan kematian. Tapi malah dengan mujizat. Sampai ceritanya berubah nanti di Gunung Sinai. Ya saudara, kalau saudara mau tahu ceritanya, tanya anak-anak kalian nanti bulan depan. Ya. Sekarang kita ke Yosua. Waktu mereka ngintip, mereka akhirnya selamat mata-mata ini. Karena dikasih info sama Rahab. Tapi Rahab bilang janjian sama mereka. Kami sudah mendengar tentang apa yang Tuhan kalian perbuat 40 tahun yang lalu. Bangsa kami, kota kami sudah gemetar. By the way, saya selama mempersiapkan sermon, saudara, saya Google, cari-cari ya. Berapa sih besarnya kota Jericho itu? Saya dulu ngebayangin kota itu besar-besar ya saudara ya. Gede gitu kan. Tapi zaman dulu itu penduduk sangat sedikit saudara. Dan kota itu tidak terlalu besar-besar banget. Reruntuhan yang ditemukan di Jericho itu para ahli berkirakan ukurannya kurang lebih 40.000 meter persegi. Jadi kurang lebih 200 kali 200 meter persegi. Sebesar apa, Pastor? Kurang lebih kira-kira segede GBK. Ya, dengan kota dikelilingi benteng, tengah-tengahnya ada penduduk dan istana raja. Kurang lebih begitu. Dan Rahab ini kebetulan rumahnya di tembok. Ya saudara. Dan dia bilang, kami sudah gemetar. Kita juga sering begitu saudara. Kita sering menghadapi satu masalah. Suatu serangan si jahat. Apakah itu penyakit, apakah itu persoalan hubungan, keuangan dan sebagainya. Dan kita sering kalah duluan. Padahal yang masalah, yang kita rasa dia itu masalah itu udah gemeter ketemu kita. Ya saudara. Waktu Yesus hidup di dunia, dia ketemu satu orang yang kerasukan setan. Dan waktu orang kerasukan itu ketemu Tuhan Yesus, setan yang di dalamnya dia bilang, mau apa engkau dariku? Kamu belum tiba. Kamu gak boleh bunuh saya dulu, istilah kayak begitu. Ya, iblis sudah gemetar waktu Yesus datang. Yakobus bahkan saudara, nanti kita kutip di Yakobus 2 ya. Yakobus 2 itu ada ayat-ayat sebelumnya. Ayat bunyinya begini. Kamu bilang bahwa Allah itu Esa. Itu baik. Iblis pun tahu itu. Dan dia gemetar. Saudara, tahu Tuhan itu cuma satu, itu mah biasa banget. Karena iblis juga tahu. Jadi kalau level kalian cuma tahu Tuhan hanya satu dan hanya satu, itu kalian basic banget. Kalian levelnya kayak iblis. Dia juga tahu. Ya saudara, by the way ngomongin tentang itu, kita memiliki Allah Tritunggal. Ya saudara, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi tidak ada, Pastor, kata Tritunggal dalam Alkitab. Saudara mungkin akan sering dengar ini. Seperti saya bilang tadi, kita itu tidak, doktrin kekristenan itu tidak dibangun berdasarkan ayat. Tetapi didasarkan pengertian. Kalau saya bilang, Deborah punya mama yang namanya Pingling. Ya, dan Pingling mempunyai suami yang bernama Arif. Saya nggak perlu bikin statement. Arif adalah papanya Deborah. Betul saudara? Karena yang satu adalah anaknya, yang satu adalah istrinya. Ya udah ketahuan. Yang ini pasti papanya. Betul saudara? Nggak perlu cerdas-cerdas banget untuk mengerti ini. Saudara, demikian juga dengan Kristenan. Allah Tritunggal itu muncul banyak sekali di perjanjian lama. Ya, saudara? Bahkan dalam cerita Yosua pun nanti ketemu, saudara ya. Tapi saya nggak share hari ini. Singkat cerita, kedua pengintai ini mengikat janji dengan Rahab. Bahwa kalau nanti, Rahab udah tahu akhirnya. Pasti Israel menang.
mau bikin benteng segede gaban, ya, walaupun zaman dulu nggak ada gaban, tapi nggak bakalan menang lawan Israel. Jadi dia bilang, kalau kalian nanti datang, selamatkan kami. Selamatkan kami. Dan kedua pengintai ini bikin janji. Kami berjanji, selama waktu kami menyerang, tidak boleh ada yang di luar rumah ini. Siapa yang berada di luar rumah ini, kami nggak tanggung jawab. Tapi kalau dalam rumah ini pasti selamat. Itu hebatnya orang-orang zaman dulu bikin perjanjian ya saudara ya. Nanti saudara juga lihat lagi ceritanya. Yosua ini seru saudara. Dan saya bersyukur diberikan kehormatan untuk bisa sharing sama saudara. Waktu saya diberikan kesempatan untuk sharing, saya terpaksa gali dan terpaksa banyak baca lagi. Betul saudara? Jadi saya baca kitab Yosua ini sampai habis. Jadi urutan-urutannya kurang lebih saya paham. Ya. Jadi waktu Yosua masuk, bangsa Israel sudah masuk dipimpin Yosua. Ini juga punya arti sendiri saudara. Musa yang menggambarkan hukum Taurat tidak bisa membawa saudara masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Yosua yang namanya Yehosua, nama lain dari Yesus, yang membawa kamu masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara tidak bisa menikmati kelimpahan yang Tuhan sudah berikan melalui Musa, tetapi melalui Yosua. Ya saudara? Dan waktu Yosua membawa bangsa Israel masuk, nanti saudara baca. Ayat tema kita berasal dari Yosua 24. Udah di ujung saudara. Ya saudara? Tetapi sebenarnya saudara, waktu mereka masuk, mereka sudah berperang sana sini. Ternyata mereka tidak menghabisi, tidak mentaati perintah Tuhan. Mereka bahkan ada 9 suku, anteng-anteng aja. 7 suku. 7 suku tidak mendapatkan tanah, karena mereka nggak perang. Tuhan udah kasih. Misalnya ya, kita pakai analogi suku orang Indonesia ya. Suku Sunda, wilayah kamu dari Sukabumi, Bogor sampai ke daerah Bandung, misal kayak gitu, ya. Suku Jawa, suku Banten, dikasih tahu perinciannya, tapi waktu mereka masuk, mereka tidak mengklaim. Masuk, iya ada penduduknya. Entarlah, nggak enak. Kayak begitu saudara. Jadi waktu saudara akan baca terus bahwa mereka walaupun sudah masuk, mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Sampai akhirnya sebelum Yosua mati, Yosua menantang mereka untuk kalahin semuanya. Lawan semuanya. Akhirnya mereka semua dapat bagiannya masing-masing. Ya saudara, kembali lagi ke Rahab dan 2 pengintai ini. Mereka bikin janji dan mereka ditepati. Tapi kebaikan Tuhan saudara, kalau saudara melihat sekilas ya, wah bangsa Israel setiap kota yang dilewati, bangsa yang dilewati dihabisi. Tetapi Tuhan sebenarnya kasih jeda waktu supaya kalian bertobat. Saya percaya yang ditawarkan bangsa Israel selalu sama. Permisi numpang lewat. Kami mau lewat, tapi nggak dikasih lewat. Ya saudara. Karena ada satu bangsa yang pinter. Nanti saudara baca bangsa Hewi. Mereka lihat bangsa Jericho dihancurkan. Kota Ai dihancurkan. Begitu mereka bilang, wah dihancurin semua. Kita pura-pura aja berbaikan. Dia pakai pakaian compang-camping, bawa roti yang udah jamuran. Ya. Dia bilang, ketemu bangsa Israel. Kami datang dari jauh, padahal dekat. Kami datang dari jauh, waktu kami bikin roti ini masih anget. Sekarang udah jamuran. Tuh. Kami bawa gandum yang the best dari kami. Sekarang udah jelek banget. Tolonglah bikin perjanjian dengan kami, kalian tidak akan menghabisi kami. Pinter ya. Waktu Yosua lihat, ampas banget hasilnya mereka. Oke, udah deal. Nggak diapa-apain. Ternyata mereka bangsanya besar dan dekat. Dan mereka sudah berjanji, mengikat perjanjian tidak akan diapa-apain. Dan mereka tidak akan diapa-apain. Nanti saudara baca. Akhirnya, Tuhan memberikan waktu jeda. Waktu kedua pengintai itu pulang. Pengintai itu kasih laporan. Jericho seperti apa, dan apa yang kami sudah lakukan. Kami sudah diselamatkan seseorang wanita di rumahnya, dan kami mengikat perjanjian dengan dia seperti gini. Yosua bilang, oke. Lalu Yosua menyeberang sungai Yordan. Nanti saudara baca di Yosua 4, kalau nggak salah, mereka menyeberang sungai Yordan. Tabut perjanjian seberang. Saudara, perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian melewati 2 kali penyeberangan. Yang satu menyeberangi Laut Merah. Betul, yang tadi Laut Taberau. Yang sekali ini menyeberangi sungai Yordan. Yang satu dipimpin oleh Musa.
Yang satu dipimpin oleh Yosua. Saya percaya ini memiliki arti. Dan salah satu artinya begini saudara. Waktu dalam keadaan posisinya Musa, kejadian Musa, musuhnya itu di belakang. Betul saudara? Tetapi waktu Yosua mau menyeberang sungai, musuhnya ada di depan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus, musuh di belakang saudara dan musuh di depan saudara sudah beres. Yesus mati 2000 tahun lalu untuk membereskan semua masalah dosa yang sebelum Yesus dan semua dosa-dosa yang di masa depan, yaitu dosa saudara dan saya. Kalau saudara tahu pembayaran apa, seperti apa yang dibayarkan oleh Tuhan Yesus, saudara tidak akan hidup semena-mena. Saudara akan menghargai setiap yang sudah dia berikan. Ya saudara? Terus, sama juga saudara. Ibaratnya waktu menyeberang sungai Laut Merah, itu seperti kita lahir baru. Kita dibaptis di dalam kematian. Keluar dari kematian. Ya saudara? Dan waktu kita menyeberang sungai Yordan, memasuki tanah perjanjian, kita dibaptis ulang lagi. Baptisan Roh Kudus. Ini yang saya dapat saudara ya. Kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa. Ya, tapi kita memiliki, Tuhan sudah prepare semuanya buat kita waktu kita mau masuk. Dan dia sudah sediakan semuanya. Ya saudara? Saudara, sama seperti bangsa Israel juga. Tuhan sudah bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Betul saudara? Tetapi Mesir tidak pernah keluar dari bangsa Israel. Saya ulang lagi ya. Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Mesir tidak keluar dari bangsa Israel. Mereka adalah orang merdeka. Tetapi mereka masih memiliki mental budak. Mereka masih memiliki mental kurang. Dan waktu mereka bilang kurang, sebenarnya Tuhan selalu kasih kelimpahan. Tuhan selalu tunjukkan mujizatnya. Bahwa engkau berada dalam tanganku. Kamu gak perlu khawatir. Apa sih yang kamu khawatirkan? Minggu lalu Pastor Frederick quote like this. Rahab percaya walaupun dia tidak melihat. Betul saudara? Bangsa Israel setiap hari ngelihat ada mana turun, ada burung puyuh, air jadi manis, nggak ada air, dari batu keluar air. Musuh yang susah secara mereka dihabisi. Tembok, nah kita akan cerita tentang temboknya nanti. Tembok Jericho yang secara fisik manusia kurang lebih tingginya 3 meteran, 4 meter. Tidak bisa ditembus dengan manusia biasa. Cuman dikeliling-kelilingin, rubuh. Ya saudara? Jadi kalau kalian punya rumah yang agak temboknya tinggi, tulis, dilarang keliling-kelilingin rumah ini. Ya saudara? Sekarang mereka tahu loh, Israel sudah dekat. Dan mereka sudah gemetar. Bukannya baik-baikin, tapi mereka malah ngelawan. Dan ada peristiwa menyeberang sungai Yordan. Sampai sungai Yordan, Tuhan kasih perintah lagi kepada Yosua. Yosua, banyak orang yang lahir di padang gurun, tapi belum disunat. Kamu asah sebuah batu, sunat semua laki-laki. Wah, puji Tuhan buat laki-laki sini yang lahirnya tidak zaman itu, oke? Gak pakai batu, saudara. Dokter David pasti tahu. Bagaimana cara memotong dengan batu. Wah, amazing. Pakai pisau aja ngejerit, gimana pakai batu ya saudara. Singkat cerita, dan pemulihannya pasti berhari-hari saudara. Betul ya? Jadi Tuhan itu nggak langsung. Yeriko, saya percaya, sama seperti zaman Nuh juga. Saya percaya waktu penghukuman dikumandangkan, Tuhan memberikan waktu. Bertobat. Belum terlambat, bertobat. Gitu kan? Ada menyeberang sungai Yordan, ada di Gilgal, saudara. Sampai akhirnya mereka mendatangi Jericho. Dan perintahnya Tuhan kepada Yosua spesifik. Kelilingi tembok Jericho. 1 hari sekali aja. Tapi di hari yang terakhir 7 kali. Ya. Jadi 13 kali keliling ya saudara. Dan perintahnya adalah jelas. Selama kalian mengelilingi tembok Jericho, jangan membuka mulut. Di depan
harus 7 sangkakala. Di belakangnya ada tabut perjanjian. Ya saudara, waktu mereka mengelilingi tembok Jericho, sangkakala tanduk domba di depan. Tabut perjanjian di belakang. Saudara, waktu saya melihat ini saudara, Tuhan ngingetin saya. Saudara tahu apa isi tabut perjanjian? Kalau saudara yang usianya pantaran saya, sekitar 25-an, saudara akan tahu film Indiana Jones yang Lost Rider Ark, ya. Waktu dibuka di film itu ada ceritanya, ada ketemu tabut perjanjian, dibuka tuh keluar setan-setan, semua yang ngeliat mati. Nggak begitu sih, saudara. Tapi intinya, dalam tabut perjanjian itu isinya 3 barang. 2 loh batu, ya, berisi 10 perintah Tuhan. 1 mangkok mana, ya, dan 1 tongkat Harun yang berbunga. Ketiga-tiganya melambangkan pemberontakan manusia. Yang satu pemberontakan Tuhan terhadap standar hukumnya Tuhan, 10 perintah Tuhan. Dan Yesus bilang, semuanya kita itu gagal menjalankan 10 perintah Tuhan. Kalau di antara kita ada yang merasa, saya hidupnya baik-baik saja, aman-aman saja, saya yakin dapat ponten 10 waktu menjalankan 10 perintah Tuhan. 10-10-nya saya lewat. Tidak ada yang bisa, saudara. Ya, Rasul Paulus sendiri bilang, dia 1-9 sukses. Tapi yang ke-10 itu saya gagal. Dia udah kayak ekor kalajengking. Lewat depannya, lewat tengahnya, buntutnya kenain saya. Ya, tidak ada yang lolos dari 10 perintah Tuhan. Mangkok berisi mana? Mengingatkan bahwa bangsa Israel itu berontak terhadap penyediaan Tuhan. Dan kita juga mungkin, saya masih saudara. Saya sering bilang, aduh Tuhan, makan sehari 3 kali gak cukup. Ya, naik motor, panas. Misalnya ya saudara. Saya minggu lalu juga cerita sama anak sekolah minggu. Saya bagiin sedikit sama saudara ya. Saudara udah tahu cerita ini. Ada seseorang di sebelahnya helipad naik Mercy. Ya, sebelahnya helipad. Ini dia naik Mercy. Sebelahnya Mercy ada mobil box. Mobil box lah ya. Sebelahnya mobil box ada orang naik motor. Sebelahnya orang naik motor ada orang naik sepeda. Di sebelahnya orang naik sepeda ada orang jalan kaki. Lagi di lampu merah semua ini berjejer. Sebelahnya orang jalan kaki di trotoar ada orang ngesot. Lumpuh, saudara. Yang di Mercy bilang gini, lihat ke kiri. Enak kalau punya helikopter. Nggak macet kayak Jakarta begini. Ya. Terus yang mobil box bilang, aduh enak banget naik Mercy. Ada AC-nya. Di sini panas banget. Yang naik motor bilang, aduh enaknya naik mobil box. Kalau hujan saya nggak kebasahan. Bisa bawa orang banyak lagi, ya kan? Yang naik sepeda bilang, enaknya naik motor. Pegel gue terus. Yang orang jalan kaki bilang, aduh enak punya sepeda, bisa ke sekolah nyampe 10 menit lebih cepat. Capek jalan terus. Yang paling belakang bilang, enaknya punya kaki sehat, bisa jalan. Saudara, saya nggak tahu saudara berada di posisi yang mana. Yang ngesot kah, yang naik mobil kah, yang naik helikopter kah. Tetapi selalu ada ketidakpuasan dalam kita. Ya saudara? Dan itu adalah isi dari tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Dan satu lagi, tongkat Harun yang berbunga. Di mana bangsa Israel berontak kepada kepemimpinan yang Tuhan sudah tentukan. Ya saudara? Dan tabut perjanjian yang melambangkan pemberontakan, melambangkan hukum. Orang sih biasanya ingat dengan 10 perintah Tuhan di situ. Itu ada di belakang dengan sangkakala. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan ketemu 2 macam sangkakala, 2 macam trompet. Cuman ada 2 saudara. Ya, yang pertama seperti yang di sini, yang ini salah sebenarnya saudara gambarnya. Di Yosua ini mereka menggunakan tanduk binatang, tanduk domba. Kalau saudara membuat trompet dari tanduk domba, apa yang terjadi dengan domba itu saudara? Dombanya sudah mati, ya. Saudara tidak pernah ketemu domba yang masih hidup tapi nggak ada tandukan ya. Dombanya mati saudara, tanduknya diambil. Dari tanduk itu dibikin trompet, sangkakala, ya. Apa artinya saudara? Artinya
Kematian anak domba diberitakan dulu, saudara. Injil diberitakan. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh darah yang mahal. Saudara, dan Injil harus ada di depan. Satu lagi trompet itu dari perak. Nggak pernah dari perunggu, nggak pernah dari emas. Nggak pernah dari besi, apalagi dari bambu. Ya saudara, bahannya dari silver. Silver artinya apa saudara? Kalau saudara udah lama di GBC pasti tahu. Silver artinya penebusan. Sama saudara, saudara yang sudah ditebus dari hidup yang sia-sia. Saudara sudah ditebus dari kematian kekal. Ada di depan. Si tabut perjanjian di belakang. Dan mereka diwajibkan diem. Kenapa saudara? Yosua udah belajar. Karena mulut mereka yang bikin mereka terlambat 38 tahun. Ya saudara? Waktu kita menghadapi tantangan, masalah, sakit penyakit, bokeh, nganggur, ulangan jelek, tes gagal, apapun itu saudara. Saudara, Pastor Yudi, Pastor Lita udah ingetin. Kita jangan ngomongin. Kadang-kadang kita bukan orang denial ya saudara. Saudara tahu denial ya? Oh enggak sakit. Enggak, pinggang saya sehat, enggak sakit. Bukan saudara, pinggang saya sakit. Tapi saya nggak bilang pinggang saya sakit. Saya selalu bilang, terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Tuhan sudah berikan buat saya. Kantong bokeh, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mencukupi saya. Apapun tantangan saudara, saudara bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan saya. Ya. Tapi kan belum sembuh tuh, Pastor. Iya, tapi saya percaya. Saudara, yang kita lihat, yang kita rasakan bisa berubah. Amin saudara. Kebenaran Tuhan yang tidak berubah. Matahari itu selalu ada saudara. Walaupun saudara nggak bisa lihat. Mendung banget, gelap banget. Oh nggak ada matahari. Enggak, matahari selalu ada. Kebaikan Tuhan itu selalu ada. Sama seperti di kitab Matius Markus tadi saudara. Kasih karunia Tuhan itu melimpah. Bahkan di pasal 1 Matius saja, saya pernah sharing tentang silsilah Tuhan Yesus. Itu kasih karunia Tuhan saudara, melimpah. Tapi nggak ada kata kasih karunia. Ya saudara, terus ucapkan bahwa saudara adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara adalah orang yang berhasil. Keluarga saudara adalah keluarga yang diberkati. Anak-anak saudara adalah champion. Challenging ya saudara? Challenging. Tapi tadi melalui penyerahan anak juga, Pastor Yudi ngingetin kita semua. Saya pribadi diingetin. Membesarkan anak itu mission impossible. Kalau Tom Cruise baru sampai berapa Pastor? 9 ya? Kita udah lewat semua Pastor ya. Itu udah berapa kali gini, buset. Mission impossible banget ngebesarin anak. Ya saudara? Dan betul saudara, waktu saudara menjalaninya, Tuhan kasih grace. Sehingga saudara bisa ngejalanin. Karena kita juga sering banding-banding, kalau saya ngeliat keluarga Cakra masih saya ini, luar biasa anak laki-laki, aktif semua. Kalau saya sering bilang, Tuhan, kalau Tuhan, saya udah bunuh diri. Bisa bilang begitu. Saya kalau ketemu banyak anak laki-laki semua, saudara, saya bisa jambak-jambak kepala saya, ya saudara. Kalau anaknya perempuan semua, saya senang anak perempuan, saudara. Kelihatannya lebih gampang dirawat, kelihatannya. Saudara ngerti ya, kelihatannya? Ya udah gitu aja. Iya. Jadi, somehow, saudara. Jadi waktu bangsa Israel keliling tanpa bersuara. Walaupun mungkin mereka dalam hati, geblek kita keliling-keliling, tiup-tiup trompet, jalan kelilingin tembok. Mau ngapain sih Yosua ini? Karena yang dapat perintah cuma Yosua, saudara ya. Jemaatnya nggak ada yang tahu, saudara. Sama seperti Pastor Yudi. Waktu Pastor Yudi bilang, Tuhan berbicara kepada saya begini. Kita semua nurut aja sama beliau. Karena beliau yang dapat perintahnya, beliau yang dapat petunjuknya. Kita sebagai jemaat yang baik, kita ngikut aja. Domba yang baik, kita ngikut aja. Ya, saudara? Sama. Mereka juga ngikutin Yosua. Mereka mungkin bilang, kayak orang geblek Yosua, kita bunyi-bunyi begini, berisik-berisik, nggak boleh ngomong. Tetapi mereka nggak ngomong. Mereka taat. 7 hari, saudara. Saya percaya Israel tuh berat banget. Nggak ngomong. Ya, saudara? 7 hari. Sampai di hari terakhir mereka bersorak. Waktu Yosua bilang, teriak, hore, rubuh, saudara. Ya. Dan hanya satu tembok yang selamat.
Boleh gambarnya? Kira-kira seperti ini. Bagaimana mereka menemukannya? Ya. Rahab diselamatkan karena mereka janjian, nanti waktu kami menyerang, kami udah lupa kalian temboknya yang mana loh bang ya kan? Ya, kalian julurkan tali benang merah, tali kirmisi. Saudara, saya percaya saudara, bahkan warna pun ada artinya. Kenapa nggak pakai warna putih, nyerah gitu ya misalnya, atau warna kuning, ada yang manunggal misalnya gitu ya, tapi warnanya merah. Karena melambangkan keselamatan itu datangnya dari pengorbanan darah Tuhan Yesus. Merah, seperti kita tahu artinya darah, ya. Dan waktu Rahab diselamatkan, seisi ruangan itu diselamatkan. Kalau Rahab ada mamanya, ada adenya, ada tulangnya, ada keponakannya, semua dalam ruangan itu semuanya selamat. Saudara, sesuai perjanjian tadi, kalau ada yang keluar dari ruangan itu, misalnya katakanlah Rahab punya adik perempuan, waktu diserang sama Israel, terus dia keluar, kelereng dia keluar kamar, terus dia ambil. Mati nggak dia? Mati, saudara. Tapi saudara, entah kebetulan atau enggak, setiap janji Tuhan yang kayaknya bersyarat dan bisa kelihatan hilang, tapi saya nggak pernah menemukan ada yang hilang. Waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan, ini perjanjiannya agak tricky. Si Rahab itu mungkin, kapan dia orang datang ya? Besok nggak ya? Apa lusa ya? Tapi begitu saya keluar mati lagi, ya kan? Mereka nunggu-nunggu terus dia bilang mamanya, "Ma, jangan keluar ya, Ma." Mati. Mereka nunggu lama. Sama seperti zamannya, gini ya saudara, saya diingatkan waktu ceritanya Nuh, waktu semua masuk bahtera. Bisa nggak sih mati di bahtera, saudara? Ada pilot lagi nyetir mati loh, ya. Ada banyak kejadian lah yang aneh-aneh dan bisa di mananya mati, ya saudara. Saudara bisa bayangin naik perahu yang semuanya bergoncang selama berbulan-bulan, betul saudara? Bisa mati, tinggal sama babi, sama kucing, sama anjing, sama gajah, ya ngelihatnya lu lagi, bisa mati, saudara. Ya, terus zamannya Lot juga, semua yang kesannya bersyarat seakan-akan bisa mati, tapi nggak bisa mati, saudara. Saya percaya perjanjian Tuhan sama saudara dan saya begitu. Saudara dibilang sama Tuhan Yesus, jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Tapi mungkin saudara pernah dengar entah dari mana, dari channel mana, kamu sebagai anak Tuhan, orang Kristen harus hidup baik-baik. Kalau hidup kamu nggak baik-baik, dan kami tidak pernah nganjurin kalian jangan hidup benar. Kalian hiduplah tidak baik-baik. Enggak, kalian nggak pernah dengar dari sini. Kami juga bilang, hiduplah baik-baik. Hiduplah sebagai seorang raja, seorang anak raja, seorang anak yang sudah dibebaskan Tuhan. Hidup yang benar. Karena kalian adalah cerminan Kristus. Betul saudara? Waktu mereka itu tidak kehilangan, saudara. Tidak kehilangan. Saudara dibebaskan. Terus Roh Kudus yang memampukan kita, saudara. Hidup sampai akhir. Waktu kita mendengar bilang begitu, bahwa saudara harus hidup baik-baik. Kalau enggak, saudara tidak selamat. Somehow bisa ya, saudara. Kelihatannya, kepikirannya, masuk akalnya bisa loh. Kalau saya begini gimana? Saya bisa nggak selamat loh, gitu kan. Tapi saya percaya, saudara. Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk bersama-sama melewati ini. Selama saudara betul-betul tahu siapa itu saudara. Bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Bangsa Israel itu sudah dimerdekakan. Somehow mereka tahu. Tapi kelihatannya mereka tidak tahu. Ya, memang agak kontradiktif ya. Kayak oksimoron ya saudara. Tapi seperti begitu saudara. Saudara, inti dari semua ini adalah satu keputusan dalam hidup kamu mengubah seluruh hidup kamu. Buat teman-teman yang di luar sana, yang sudah tahu, sudah pernah dengar, ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan kamu tahu, orang Kristen
bilang dia itu Tuhan. Karena memang dia Tuhan. Dia melakukan banyak mukjizat yang hanya Tuhan bisa lakukan. Saudara, kalau saudara berargumentasi untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara jangan pernah bawa Yesus banyak melakukan mukjizat. No. Para nabi di perjanjian lama juga banyak melakukan mukjizat. Ya saudara? Tetapi mukjizat yang Yesus lakukan, itu spesifik saudara. Kalau saudara baca di kitab Yohanes, semua mukjizat Tuhan Yesus disebut dengan tanda-tanda. Dan semua yang mukjizat yang dia lakukan tidak pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi lain sebelumnya. Semua yang mukjizat yang Yesus lakukan itu spesifik menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bisa menenangkan badai. Karena di Mazmur bilang, Allah bertata di atas angin ribut. Ya saudara, dia yang bisa mengampuni dosa. Gak pernah ada di perjanjian lama orang bilang dosamu diampuni. Ya saudara, karena hanya Yesus, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Saudara, satu keputusan dalam hidupmu mengubah hidupmu selamanya. Waktu kamu mengenal betul siapa pribadi Yesus. Kalau kita cerita Yosua, cerita Rahab, cerita Nuh, cerita Abraham, semuanya mengerucut kepada satu pribadi ini, Yesus. Setiap minggu kalau saudara di GBC, kita cuma ngomongin dengan Tuhan Yesus. Kalau kami ngomongin tentang saudara dan Anda semua, itu karena ada Yesus di dalam Anda. Ya saudara? Saudara akan sulit, bahkan dibilang mustahil untuk tidak jatuh cinta kepada pribadi yang namanya Yesus. Orang-orang di luar sana yang besar-besar mungkin punya banyak kelebihan, tapi mereka punya banyak cacat. Bahkan di Alkitab juga demikian. Tidak ada tokoh besar di Alkitab yang tidak ada cacatnya. Hanya Tuhan Yesus. Ya saudara? Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu hari ini. Engkau akan mengalami damai sejahtera yang belum pernah engkau rasakan seumur hidupmu. Dan kehidupan kekalmu terjamin. Saudara, kita mau terima perjamuan kudus. Saya undang pemain musik. Saudara, saya diingatkan waktu Yesus bangkit di hari pertama. Di hari Minggu. Yesus bertemu dengan dua orang yang berjalan menuju Emmaus. Kedua murid ini, yang saya percaya dia adalah Kleopas dan istrinya, ya, terlihat muram dan Yesus nyelip di tengah mereka. Saudara, waktu kita mengalami kesedihan, kemuraman, ketakutan, keraguan-raguan, karena saudara adalah anak Allah. Yesus itu selalu hadir bersama saudara. Dia nggak pernah ninggalin saudara. Dan waktu sepanjang perjalanan kira-kira 10 kiloan ini menuju Emmaus, Yesus bercerita tentang dia di dalam perjanjian lama. Tapi mata kedua murid ini dibuat tidak melihat, tidak mengenal siapa orang ini. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Yesus tidak menunjukkan, tidak membuka mata mereka? Ini loh, aku loh Yesus. Lihat tuh, bolong. Dan sebagainya. Memperkenalkan diri. Somehow mereka dibuat tidak melihat, dibutakan bahwa ini adalah Yesus. Dan waktu mereka melakukan perjamuan kudus, mata mereka dibukakan. Tapi Tuhan Yesusnya udah hilang. Sama seperti Rahab. Dia percaya walau tidak melihat. Saya percaya Tuhan Yesus sengaja melakukan itu supaya kita dan murid-murid Tuhan Yesus memiliki dasar yang sama. Kita mungkin bisa bilang, tentu saja Petrus jadi orang yang berani martir karena dia melihat Yesus. Sedangkan saya nggak pernah lihat Yesus. Ngimpi aja nggak pernah tentang Tuhan Yesus. Tapi melalui kejadian Emmaus ini, kita memiliki dasar yang sama. Bahwa kita bisa percaya kepada pribadi Tuhan Yesus. Yang walaupun kita tidak lihat, tetapi kita bisa melihat dia di seluruh Alkitab kita. Mari saudara, saya ajak bangkit berdiri. Kita mau menerima tubuh dan darah Kristus.
Kita mau mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita mau mengingat apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Pada malam terakhir sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yesus badannya mulus bagus. Tetapi dia harus melewati cambukan demi cambukan, pukulan, ludah, mahkota berduri. Yang semestinya dia tidak perlu lewati. Sebagai korban anak domba di perjanjian lama, semuanya disembelih dalam keadaan sehat. Tapi Yesus disembelih dalam keadaan hancur. Supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu kita memakan roti ini, saudara, waktu kita memakan tubuh Kristus, kita ingatkan tubuh kita, hidup kita, bahwa kita sudah diberi kesehatan yang utuh. Jika kita sakit, kita bilang, terima kasih Tuhan, saya sudah disembuhkan. Kesembuhan sudah saya terima Tuhan. Engkau sudah memberikan buat saya. Ketika kita memiliki hubungan yang rusak, Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Sebagai pemimpin, kalau kita ikutin seminar sekarang, Yesus adalah pemimpin yang gagal. Waktu dia ditangkap, dihukum, semua muridnya hilang. Hanya satu, Yohanes di kaki salib. Mari kita angkat, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang sudah diserahkan buat saya. Saya menghargai semua yang Tuhan sudah lakukan buat saya. Dan saya menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Mari kita makan, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan berisi darah Tuhan Yesus. Darah ini adalah darah perjanjian baru. Darah yang sudah tercurah sekali untuk selama-lamanya. Kita dibenarkan sekali untuk selama-lamanya, saudara. Kita dibenarkan, dianggap, diperhitungkan benar sekali untuk selama-lamanya. Oleh darahnya, kita beroleh penebusan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan sekali untuk selamanya buat kami. Kami dibenarkan sekali untuk selamanya. Kami terima Tuhan penebusan dosa oleh-Mu sekali untuk selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami diberkati Tuhan bukan karena kami baik. Kami diberkati karena Engkau sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan buat keluarga, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberikan mereka semua kesehatan, keutuhan, kecukupan, keberhasilan. Engkau yang memberkati buah kandungan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati semua perbuatan tangan mereka Tuhan. Kami dibenarkan bukan karena kami berbuat baik Tuhan. Di kitab Yakobus 2, Yakobus bercerita tentang Abraham dibenarkan waktu dia memberikan Ishak. Dan satu contohnya lagi adalah waktu Rahab menyelamatkan 2 pengintai. Dan kita sebagai anak Tuhan sering mungkin bingung. Pernah mendengar bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Seakan-akan kita harus berbuat untuk kita diselamatkan. Seakan-akan ada pertentangan antara apa yang Paulus dan Yakobus ajarkan. Saudara, mereka berbicara terhadap 2 golongan yang berbeda. Kita dibenarkan hanya oleh iman, bukan karena perbuatan. Dan waktu Yakobus memberikan 2 contoh tersebut. Dia memberikan 2 contoh tentang seorang bapa yang ingin membunuh seorang anaknya. Dan seorang pelacur yang membohongi bangsanya sendiri. Kalau kita bicara tentang perbuatan, kedua contoh ini pun tidak benar, saudara. Tapi kita percaya. Oleh karena kita
memiliki iman di dalam Kristus. Kita tidak perlu takut tentang apa yang harus kita perbuat. Karena Roh Kudus membantu kita untuk menjadi benar, menjadi anak-anak Allah. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih setiap perlindungan, kemurahan Bapa di surga, penyertaan Roh Kudus, menyertaimu sepanjang umur hidupmu. Diberkatilah saat engkau keluar, saat engkau pulang, saat engkau pergi, saat engkau datang kembali. Diberkatilah semua usahamu, perbuatan tanganmu, anak-anakmu studinya semua berhasil, semuanya tercukupi. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat daripadamu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.